Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad bika ya arhamar rahimin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Hikmat Jumat rahimakumullah, ada 3 pesan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya kepada kita semuanya. Pesan tersebut merupakan nasihat yang sangat penting dan juga merupakan ajaan peringatan bagaimana kita dimuliakan di dalam agama kita dengan akal dan juga keinginan kita. Dari nasihat itu akhirnya menjadi penuntun kita bagaimana hidup kita ini bisa sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, jalan yang senantiasa kepingin kita raih. Apa itu? Yang pertama, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, is ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah ma syi'ta, apa yang kamu mau, terserah sesuai apa yang kamu inginkan, tetapi ingat fa innaka mayyitun. Tetapi ingat Muhammad, kamu akan mati. Pesan yang kedua, wahbub ma syi'ta fa innaka mufarraqun bih. Cintai apa yang ingin kamu cintai, terserah bagaimana kamu mencintai. Tetapi ingat fa innaka mufarraqun bih. Tetapi ingat apa yang kamu cintai itu pasti akan berpisah darimu. Kemudian yang ketiga, pesan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Berbuatlah sekehendakmu, tetapi ingat semuanya akan diberikan balasan. Hal ini merupakan cerminan bagaimana manusia itu diberikan akal dan nafsu, diberikan kebebasan oleh Allah, diberikan peluang untuk berbuat sekehendaknya. Bagaimana hidup di dunia ini, bagaimana memperturutkan hawa nafsu, tetapi ternyata kata malaikat Jibril yang dinasihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata semuanya ada batasannya. Is masyita fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendakmu, tetapi ingat kamu pasti akan mati. Ternyata mati ini merupakan nasihat untuk kita. Mati ternyata memberikan batasan untuk kita dari hidup sekehendak kita. Karena dalam konsep Islam ada hidup sesudah mati, sebelum sampai di yaumul qiyamah ada yang namanya alam barzah. Disitulah kita akan memulai kehidupan di alam yang berbeda dengan alam dunia. Apalagi nanti di hari kiamat, di yaumul akhirah, di mana amal sudah tidak akan ada lagi, pekerjaan sudah tidak akan ada lagi, semuanya hanya sekedar memanen hasil, memetik hasil dari apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa kasih sayang kepada kita semuanya, memberikan rahmatnya kepada kita dengan cara menuntun, yaitu dengan diturunkannya dinul Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat dalam rangka menuntun kita untuk bagaimana menapaki hidup ini sesuai dengan syariatnya. Yang kedua, wahbub ma syi'ta fa innaka mufarraqun bih. Cintai apa yang kamu mau, tetapi ingat bahwa semuanya akan terpisah. Ternyata batasan kita mencintai sesuatu, ada yang namanya mayit, ada yang namanya kematian, dan disitulah akan memisahkan kita. Harta kita yang selama ini kita kepingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya,
istri yang kita cintai, anak-anak yang kita cintai, jabatan yang kepingin selalu kita raih, harta dunia, harta benda kehidupan di dunia ini kepingin kita itu kepingin meraihnya, bahkan kalau perlu kita kepingin menguasai semuanya. Ternyata sesuatu yang kita cintai itu ada batasannya. Apa itu? Semuanya akan terpisah dari diri kita. Kita cinta pada harta kita, ketika kita mati, harta yang kita cinta itu tidak akan mengikuti kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan peringatan pada kita semuanya bahwa yang akan mengikuti mayit itu ada 3. Ada hartanya, ada keluarganya, kemudian ada amalnya. Ternyata yang bisa mengikuti kita sampai di yaumul qiyamah adalah amal kita. Sedangkan sesuatu yang kita cintai, harta kita, istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang selama ini kita sayangi tidak akan ikut dengan kita ketika kita sudah dikuburkan. Ternyata semuanya dibatasi. Nah, oleh karena itu bagaimana Islam memberikan tuntunan kepada kita? Sesuatu yang kita cintai itu bisa mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita, bagaimana kita bisa menggunakan kita untuk semakin dekat pada Allah, anak kita, istri kita, semuanya, jabatan kita, tentunya itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Dan disitulah sebenarnya ladangnya amal buat kita, dan itu nanti akan menjadi teman bagi kita ketika kita sudah berada dalam alam barzah dan juga di alam akhirat. Kemudian yang ketiga, kata Jibril kepada Rasulullah SAW adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Berbuatlah sekehendakmu, tetapi ingat semuanya akan ada balasannya. Bebas kita melakukan sesuatu karena kita diberikan pikiran, diberikan akal, kita diberikan nafsu, kita dilengkapi dengan panca indera kita, kaki kita, tangan kita, mata kita, telinga, dan semuanya. Ini sebagai sarana kita untuk melakukan perbuatan, melakukan sesuatu yang kita inginkan, apa yang kita suka, apa yang kita kehendaki. Tetapi ingat, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta kesaksian itu semua. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana mulut akan dikunci, kemudian tangan akan berbicara, kaki pun akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Disitulah sebenarnya anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawab dan akan menjadi saksi kunci atas perbuatan kita. Oleh karena itu, pantaskah bagi siapapun yang namanya hamba Allah, bagi siapapun yang namanya manusia, ketika hanya memperturuti apa yang dia inginkan sebebas-bebasnya, tetapi tanpa ada batasan, tanpa dituntun oleh agama, oleh syariat. Berbahagialah kita sebagai muslim, segala sesuatu dituntun oleh Allah, segala sesuatu diberikan jalan oleh Allah, kita tinggal melaksanakan jalan itu, kita tinggal menempuh jalan itu. Akan berbeda sekali manakala tidak ada yang menuntun. Bersyukur kita pada Allah ditakdirkan sebagai hambanya yang senantiasa mengikuti Rasulnya, mengikuti petunjuk agamanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di wahyu yang terakhir ketika turun kepada Rasulullah SAW, beliau menerima wahyu pada saat haji wada. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang sangat besar, kemudian mencukupkan semua nikmat itu di atas agama kita, yaitu dinul Islam. Semoga apa yang kepingin kita raih, sebagaimana yang kita selalu baca, selalu kita mohonkan pada Allah dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu merupakan usaha kita, keinginan kita untuk selalu berada pada jalannya yang lurus, yaitu dinul Islam. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyimu walakinna aksarun nasi la ya'lamun.
ini merupakan perintah Allah kepada kita untuk selalu menapaki jalan syariat yang sudah diberikan kepada kita melalui Rasulnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan wawasan, tambah pengertian bagi kita semuanya, dan semoga yang sedikit ini senantiasa memberikan manfaat buat kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.